Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisaro, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar NPM 22488111021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Hakikat belajar adalah perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon yang baru dalam bentuk keterampilan sikap, kebiasaan, pengetahuan, kecakapan, dan perubahan merupakan substansi dari belajar itu sendiri. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai sistem. Sebagai suatu sistem adalah proses interaksi yang dilakukan antara peserta didik dengan pendidik dalam suatu lingkungan belajar tertentu dengan susunan dan terjadi umpan balik di antara keluarganya. Komponen sistem pembelajaran. Apabila ditelaah sebagai suatu sistem, maka sistem pembelajaran memiliki beberapa komponen dan subkomponennya. Input atau masukan beberapa komponen menunjang pembelajaran. Yang kedua yaitu kurikulum. Suatu pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun berkelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah, karena kurikulum dijadikan sebagai suatu pendukung dalam sistem belajar dan pembelajaran. Sarana dan prasarana, bagian atau alat yang harus dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan dalam proses pembelajaran. Materi, bahan ajar yang digunakan pengajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang akan disajikan kepada peserta didik dan disusun secara sistematis sehingga tercipta suasana yang memungkinkan peserta didik untuk belajar. Metode, yaitu cara atau strategi yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didik pada saat mengajar. Media merupakan alat bantu yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Output adalah luaran atau hasil dari proses pembelajaran seperti peserta didik yang telah menguasai kompetisi tertentu sesuai yang dijadikan tujuan pembelajaran, yaitu mendapatkan hasil setelah melalui proses belajar. Kompetisi yang dicapai peserta didik dapat tercapai apabila komponen pembelajaran sebagai suatu sistem input, proses, output, dan feedback karena sudah tercapai. Feedback atau umpan balik sendiri merupakan informasi tentang hasil-hasil dari upaya belajar yang telah dilakukan peserta didik. Umpan balik adalah informasi yang berkenan dengan kemampuan siswa dan guru, lebih meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh keduanya. Informasi yang dimaksud adalah berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan, bagaimana hasil, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Prinsip pembelajaran. Dalam mengupayakan suatu proses belajar yang dijadikan melalui pembelajaran, terdapat berbagai prinsip yang dapat memaksimalkan pencapaian hakikat belajar dan pembelajaran yang akan dipelajari. Motivasi. Segala ucapan role model mempunyai kekuatan yang dapat menjadi pendorong kegiatan individu untuk melakukan suatu kegiatan mencapai tujuan. Kebutuhan akan pengakuan sosial mendorong seorang untuk melakukan berbagai upaya kegiatan sosial. Motivasi terbentuk oleh tenaga-tenaga yang bersumber dari dalam dan luar individu. Fokus ucapannya ringkas, langsung pada inti pembicara tanpa ada kata yang memanglingkan dari ucapannya, sehingga mudah dipahami. Pembicaranya tidak perlu cepat sehingga dapat memberikan waktu yang cukup kepada anak untuk mengusainya. Repetisi. Senantiasa melakukan 3 kali pengulangan pada kalimat-kalimatnya supaya dapat diingat atau dihafal. Analogi langsung, seperti pada contoh perempuan orang yang beriman dengan pohon kurma, sehingga dapat memberikan motivasi.
hasrat ingin tahu, memuji, dan mencela, dan mengasah otak untuk menggerakkan potensi pemikiran atau timbul kesadaran untuk merenung dan tafakkur. Memperhatikan keragaman anak atau peserta didik, sehingga dapat melahirkan pemahaman yang berbeda dan tidak terbatas suatu pemahaman saja, dan dapat memotivasi siswa untuk terus belajar tanpa dihinggapi perasaan jemu. Memperhatikan 3 tujuan moral, yaitu kognitif, emosional, dan kinetik.